kegiatan yang dilarang saat bulan Ramadan di Kota Serang itu adalah membuka warung makan, Iya. restoran dan seterusnya. Dan Perda Syariah ini nomor 2 tahun 2010 disebut sebagai singkatannya adalah PEKAT ya, penanggulangan penyakit masyarakat. Iya. Orang yang buka warung makan di saat bulan Ramadan di Kota Serang ini disebut sebagai penyakit masyarakat. Ini menarik terkait perdebatan Perda Syariah ini, ada yang kemudian para akademisi itu ada yang pro dan kontra. Kalau alasan yang kontra itu karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat 1 mengenai kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Karena kan secara jelas dia membatasi orang yang selain non-Islam. Bagaimana yang kemudian itu dia. orang non-Islam ketika dia mau makan tapi dia tidak bisa memasak, dia butuh makan, tapi ternyata warteg di daerahnya tutup semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Kembali lagi di channel Santri Lawyer Sultan TV. Jelajahi hukum bersama santri, episode khusus di bulan Ramadan yaitu Tadarus Hukum. Ini episode keempat ya. Kita akan membincangkan temanya yaitu adalah Perda Syariah dan polemik larangan warung makan saat bulan Ramadan di Kota Serang. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada narasumber hebat, Abang Erwan Haryadi, SH, salah satu mahasiswa Magister Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Ya kan? Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat Bang ya, Jody. Bang, ya? Gimana Bang Jody? Kalau Abang ini aktivitas sehari-hari ngapain nih? Ini kan menjelang akhir bulan puasa, ya kan? Kuliah gimana? Alhamdulillah kuliah lancar, sehat kan gitu kan. Selain kuliah juga beberapa akhir bulan ini, beberapa minggu ini sering juga sih mendalami bagaimana beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bagaimana sih sebenarnya terkait pembuatan undang-undang yang hari ini banyak dibicarakan ya di masyarakat, mulai dari masyarakat atas sampai masyarakat bawah yang mungkin sering di warung-warung kopi itu juga membicarakan soal negara hari ini terkait kebijakan publik, terus terkait juga bagaimana sih sebenarnya undang-undang ini dijalankan oleh pemerintahan gitu. Datang ke Jakarta dari Solo. Iya. Nanti bentar lagi mudik ya? Iya mudik. Oke. Terus kemudian merantau ke Jakarta ini mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Iya. Kenapa? Menurut saya ini jurusan Hukum Tata Negara ini jurusan yang menurut saya itu menarik. Menarik. Karena jurusan Tata Negara ini sampai negara ini masih berdiri, ini masih relevan. Bagaimana bicara soal negara ini, hubungan antara Selama masih ada negara? Masih ada negara, hukum tata negara ini masih berlaku gitu. Untuk kemudian kita dalami, kita kaji, yang kemudian hasil kajian itu tetap kita rekomendasikan kepada mereka yang selaku punya pemangku kebijakan, entah itu eksekutif, legislatif, kan seperti itu. Berarti S1 Hukum Tata Negara juga? Enggak, lah ini menarik. S1 dulu saya ngambilnya Hukum Ekonomi Syariah. Asik. Ini kan nggak linear kan gitu. Oke. Tapi kenapa saya mengambil Hukum Tata Negara ini, menurut saya ini menarik. Ini bukan kemudian saya ngomong menarik tidak ada alasan. Karena selama S1 saya banyak berkecimpung di dunia sosial, mengadvokasi masyarakat kan. Saya mengamati banyak terjadi sebenarnya tumpang tindih regulasi yang diterapkan di beberapa case yang kemudian saya lakukan soal pendampingan ini. Nah, maka dengan alasan itu kemudian kenapa saya mengambil Hukum Tata Negara. Walaupun prodi ini mungkin banyak orang yang tidak terlalu meminati ya, karena rata-rata anak-anak itu lebih tertarik di konsentrasi di pidana, bisnis ataupun ekonomi. Dulu S1 itu kampusnya di mana? Dulu di UIN Raden Mas Said Surakarta, di Surakarta. Surakarta ya. Iya. Dari asal daerah Solo gitu kan, Surakarta, terus kemudian datang ke UI Depok atau yang di Jakarta juga kan? Iya. Nah, kesan pertama ketika datang ke kampus top nih di Indonesia,
Bagaimana melihat suasana perkuliahan? Yang pasti kaget ya, kondisi lingkungan pendidikan yang kampus bisa dikatakan nomor satu ya di Indonesia ya, Ya. berdasarkan laporan terbaru kan. Nah, ya tentu ini membuat saya lebih belajar lebih giat lagi karena saya harus mengikuti ritme bagaimana pembelajaran di S2 khususnya di UI gitu. Karena UI ini banyak melahirkan tokoh-tokoh besar Oke, salah satu negarawan. alasan itu ya. Kenapa Iya, alasan memilih kampus UI? karena sebelum saya memilih dan memantapkan hati saya kepada UI, saya sudah riset ke beberapa kampus yang kemudian dia punya prodi magister di hukum ketatanegaraan. Cuma kemudian yang punya kurikulum mata kuliah yang kemudian sesuai dengan yang saya cari itu ada di UI. Oke. Itu. Maka kenapa saya jatuh hati pada UI gitu. UI ya, dan jatuh cinta Iya. terhadap hukum tata negara. Iya, kalau kata anak-anak itu kampus Jakun, jas kuning. Iya. Samping LA, Iya. Lenteng Agung. Lenteng Agung, betul sekali. Oke, jadi begini Bang Erwan, ini sangat cocok sekali tadi di jurusan S1-nya adalah ada syariah. Iya, Seru ini. apakah syariah itu hanya sebagai nama atau Nah, bagaimana? ya Nah, kan? itu. Apalagi sekarang S2-nya konsentrasinya di hukum tata negara. Iya. Ini kita bicara soal aturan nih Nah. yang ada di Kota Serang, Wih. Provinsi Banten. Jadi begini, ini kan Ramadan di tahun 2025, tepatnya 1446 Hijriah akan berlalu nih, 5 hari lagi nih. Iya, nggak terasa. Ini per tanggal 25 Maret. Nggak terasa. Ya kan, artinya Lebaran Idul Fitri 5 hari lagi. Iya. Setiap bulan Ramadan di Kota Serang itu selalu ada polemik nih, Bang Erwan. Oh, kenapa itu? Kok menarik Jadi di gitu? sono itu, di Iya. Perda Syariah nomor 2 tahun 2010, bahkan udah ada peraturan wali kotanya nomor 41 tahun 2017. Ah. Artinya Perda ini berusia 15 tahun. Wih. Jadi di pasal 10 itu Iya. khususnya ya, pasal 10 dilarang, kegiatan yang dilarang saat bulan Ramadan di Kota Serang itu adalah membuka warung makan, Iya. restoran dan seterusnya. Dan Perda Syariah ini nomor 2 tahun 2010 disebut sebagai, singkatannya adalah PEKAT ya, penanggulangan penyakit masyarakat. Iya. Orang yang buka warung makan di saat bulan Ramadan di Kota Serang ini disebut sebagai penyakit masyarakat. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana Abang Erwan ini melihat Perda ini? Nah, Menurut Abang terus kemudian apakah tepat orang yang buka warung makan di saat bulan Ramadan disebut sebagai penyakit masyarakat? Gitu. Coba. nah, ini sebelum saya jawab secara kacamata saya, ini ada beberapa sejarah juga di Indonesia. Ini juga sebagaimana data yang dipaparkan oleh Michael Bucher. Oke. Dia menyampaikan bahwasanya dari tahun 98 sampai 2013 itu banyak di daerah di provinsi di Indonesia itu banyak membuat perda syariah. Itu salah satu yang tertinggi itu Jawa Barat gitu. Jadi di Indonesia itu ada 6 provinsi yang membuat perda syariah. Nah, apakah kemudian hari ini perda syariah di 6 provinsi itu masih berlaku? Saya kurang paham juga kan gitu. Karena kan konstelasi ketatanegaraan kita ini kan banyak mengalami perubahan. Apakah kemudian itu juga berpengaruh juga gitu. Jadi soal perda syariah ini bukan kemudian di Serang bukan hal yang baru, tapi sebelumnya sudah ada di Indonesia. Secara tanda kutip Perda Syariah ini disebut sebagai apa sih? Kenapa dinamakan Perda Syariah gitu? Nah, ini menarik. Karena dalam klausul Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang kemudian hari ini sudah diperbarui atau mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Sebenarnya nggak ada yang kemudian nomenklatur bicara soal perda syariah. Nggak ada. Enggak ada ya? Karena perda itu kalau kita bicara soal delegasi, jadi bicara soal delegasi ini dalam teori desentralisasi itu kan kemudian pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah. Itu dalam teori otonomi daerah. Tapi kalau dalam teori perundang-undangan itu ada yang namanya delegasi dari undang-undang, kemudian perda setiap provinsi atau kabupaten merujuknya ke situ. Gitu.
Nah, ketika saya membaca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ataupun yang sudah diperbarui di tahun 2022 dan 2009, nggak ada yang kemudian yang mengatakan perda syariah. Oke. Namanya perda provinsi ataupun kabupaten. Nah, cuma kemudian kenapa diatur menjadi perda syariah? Iya. Kenapa Karena penyebutannya itu berkonotasi menjadi syariah gitu? nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Karena di dalam peraturan daerah itu mengandung hal yang sifatnya mengatur soal keagamaan, Hmm. terkhusus agama Islam, karena syariah itu hanya di Islam gitu. Iya. Nah, terkait perda syariah ini sebenarnya yang cocok untuk menerapkan ini adalah Aceh. Oke. Karena Aceh di tahun 2026 itu diberikan kewenangan khusus Honun Aceh terkait daerah khusus yang kemudian dia disebut kiblat apa namanya? Kiblat Serambi Mekah. Serambi Mekah, betul. Cuma walaupun dia diberikan kewenangan seperti itu, cuma ada batas-batas yang tidak boleh dilakukan. Hmm. Lah, jadi terkait penamaan perda syariah ini sebenarnya hanya kemudian dia mengatur soal keagamaan saja, tapi dalam undang-undang peraturan perundang-undangan itu tidak disebutkan gitu. Nah, melihat Perda Syariah Kota Serang ini yang disebut sebagai penyakit masyarakatnya. Wah, ini, menurut saya ini diksinya tidak tepat karena kemudian dalam perda syariah di Serang ini mengatakan penyakit masyarakat terkait orang yang buka warung di siang hari selama Ramadan. Menurut saya ini konotasinya negatif. Karena apa? Di Solo ada nggak itu? Oh, tidak ada, tidak ada. Alhamdulillah nggak ada. Di Jawa Tengah selama catatan yang saya baca dari Michael tadi, dari kurun tahun 98 tadi sampai 2013 itu tidak ada Jawa Tengah kemudian membuat perda syariah, entah itu provinsi maupun kabupaten. Jadi tidak tepat diksi orang yang buka warung makan di saat Ramadan disebut sebagai penyakit masyarakat. Tidak tepat karena dalam redaksional di beberapa daerah terkait yang mengatur perda syariah itu rata-rata yaitu mereka yang dikatakan penyakit masyarakat itu adalah kemudian sifatnya seperti orang yang menjual miras di bulan Ramadan, hiburan malam gitu. Karena tanpa ada membuat perda syariah pun di beberapa daerah setiap Ramadan dia menerapkan kebijakan terkait pembatasan terkait menjual minuman keras, bahkan menutupnya selama Ramadan dalam rangka apa? Menghormati masyarakat Muslim yang berpuasa Ya. menjalankan ibadah kan gitu. Saya 2 minggu kemarin ke Serang, Iya, ingin melihat gitu kan sejauh mana implementasi perda ini dilaksanakan, Iya, khususnya perawal itu kan. iya gimana? Itu memang bener bang. Heeh. Di sono itu saat bulan Ramadan, siang hari itu nggak ada yang buka, Nggak ada yang buka. khususnya warteg. Oh, warteg. Tapi warung-warung yang lain ya, yang gede gitu kan, Heeh. itu masih buka Heeh. gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau misalkan tujuannya adalah agar orang tidak mokel ya kan, Iya. apakah warung-warung juga perlu ditutup? Ini kan terjadi apa ya, gap gitu. Iya. Kok kenapa cuman warteg? Iya. Padahal di dalam apa perda ini kan warung makan, restoran, Heeh. retail ya kan, perlu juga diatur. Ini gimana nih? Apalagi yang unik nih bang, Mm. di perdanya itu tentang ketentuan pemidanaan, Mm. yang berhak untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan adalah Satpol PP. Jadi ketentuan pidananya itu pidana kurungan 3 bulan, denda 50 juta. Dan itu pernah terjadi bang. Mm. Di 2017 sampai geger tuh Bu Sani apa gitu ya namanya. Sampai si masakannya diambil Satpol PP, Magicom ya kan. Akhirnya viral, akhirnya Presiden Jokowi tuh, saudara abang tuh, ngasih uang 10 juta tuh di tahun 2017. Iya, iya, iya. Bukannya ini dicabut gitu kan, Iya. ini malah dibuat peraturan wali kotanya di tahun 2017. Ini gimana nih? Nah, bagi saya ini bicara soal keadilan, kepastian hukum. Karena kan ada gap ya perbedaan masyarakat yang kaum UMKM yang buka warteg dan restoran mungkin ada beberapa yang buka kan juga. Ini bagi saya tidak adil. Nah, berangkat daripada peraturan ini kan kemudian sebelum terjadinya peraturan daerah pasti ada yang namanya surat aspirasi Ya. dari masyarakat. Karena sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, salah satu hal yang kemudian harus diperhatikan dalam membuat peraturan
itu harus melihat kondisi masyarakatnya pas atau tidak kan gitu. Jangan kemudian peraturan ini didasarkan dalam satu kepentingan golongan saja Hmm. gitu. Oke. Terus terkait Satpol PP melakukan pidana ya, melakukan orang masyarakat biasa buka warung di puasa tapi ditindak oleh Satpol PP. Itu tidak boleh sebenarnya karena Satpol PP itu dia menegakkan perda, dia hanya sifatnya preventif. Oke. Tidak sampai kemudian dia bisa memvonis orang kamu melakukan pidana, tidak bisa, kan itu ranah polisi. Karena dalam aturan sudah jelas ketika terkait penegakan perda, Satpol PP harus berkoordinasi kepada pihak kepolisian ketika orang tersebut melakukan tindak pidana gitu. Ya. Tidak kemudian Satpol PP bisa bergerak sendiri. Maka ini perlu dipertanyakan fungsi daripada kewenangan Satpol PP terhadap penindakan ini. Ini sah atau tidak kan gitu. Kalau kemudian tidak sah ya maka perlu dipertanyakan soal perda ini. Kalau Satpol PP itu dia disebutnya sebagai pejabat pegawai negeri sipil ya, dia PPNS bukan? Bukan, Bukan ya? itu ada lagi nanti. Ada lagi tuh Ada ya? lagi. Karena memang fungsi dari Satpol PP itu untuk menindak atau Hmm. dia melaksanakan peraturan daerah. Kalau undang-undang kan polisi yang Ya. menjalankan dan unsur-unsur sifatnya pidana kan gitu. Nah, terkait Perda Pekat ini, kalau ditinjau dari hierarki perundang-undangan nih, pengalaman Abang mempelajari hukum tata negara, kira-kira bertentangan nggak dengan undang-undang dasar, dengan undang-undang? Terus kemudian kenapa Perda ini masih eksis? Alasannya Bang, ternyata nih setelah saya dapatkan dari beberapa informasi adalah ini tuh berkaitan dengan kearifan lokal. Di zaman Kesultanan di sono itu, bahwa di zaman Kesultanan kalau yang buka warung makan khususnya pada bulan puasa itu disebut dusun gitu, pamali gitu. Itu gimana tuh pandangan Abang nih? Ini menarik terkait perdebatan perda syariah ini ada yang kemudian para akademisi itu ada yang pro dan kontra. Hmm. Kalau alasan yang kontra itu karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat 1 mengenai kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Karena kan secara jelas dia membatasi orang yang selain non-Islam. Bagaimana yang kemudian Nah, itu dia. orang non-Islam ketika dia mau makan tapi dia tidak bisa memasak, dia butuh makan, tapi ternyata warteg di daerahnya tutup semua. Atau yang sakit, yang malas masak kan, Hmm. solusinya adalah warteg kan? Iya, apalagi kemudian ibu hamil dan sebagainya, ibu orang hamil, tua, anak kecil. apalagi nanti yang mungkin di rumah sakit gitu Iya. yang kemudian bicara soal makanan mungkin terbatas, mereka harus makan untuk dalam rangka pemulihan. Ini kan perlu dipertanyakan. Itu orang yang kontra terhadap perda syariah ini bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau Konstitusi Dasar kita. Nah, kalau bicara soal orang yang pro, ini juga menarik. Dia berpendapat bahwasanya boleh saja perda syariah ini karena dalam rangka ini prinsip otonomi daerah Oke. dan ini bicara soal lingkup budaya dari masyarakat tersebut. Ini orang yang kemudian berpegang teguh pada kenapa perda syariah ini boleh kan gitu. Padahal jelas. Ini menarik juga karena terkadang gini, bicara soal peraturan sebagaimana ya yang disampaikan oleh Prof. Zainal Muchtar. Mungkin teman-teman banyak tahu lah Prof. Zainal Muchtar itu Prof. Uceng yang kemudian dia sering di media nasional. Terkadang peraturan yang kita dibuat di negara kita ini jauh daripada nilai-nilai Pancasila. Waduh. Padahal jelas sebagaimana teori yang disampaikan oleh Han Kelsen bicara soal Grunau. Grunau itu adalah landasan dasar bagaimana hukum nasional ini dijalankan dan dibuat. Kalau di Indonesia ini kan Pancasila, nilai-nilai yang dipakai dalam membuat undang-undang, nilai-nilainya, bagaimana nilai Tinggal kita nilai keberagaman. aja ya Perda Pekat ini apakah mengandung unsur Pancasila, misalnya keadilan sosial gitu ya. Nah, ini perlu dipertanyakan apakah ini mengandung nilai-nilai Pancasila. Kalau diruntut dalam yang disampaikan tadi, ini kearifan lokal zaman Kesultanan. Nah, yang menjadi pertanyaan, zaman Kesultanan, hukum negara kita ini apakah sudah berdiri Nah, itu sebagai negara hukum? Kan tidak. dia. Karena ketika kita hidup di negara Indonesia yang negara hukum, maka kita harus patuh terhadap hukum nasional. Tidak kemudian alasan lokal histori waktu itu dijadikan alasan untuk membuat peraturan itu tidak bisa. Nah, pendapat Abang ini kan
eksis nih 15 tahun kan si Perda Iya. ini. Sifat hukum itu rigid apakah elastis sih Bang? Seharusnya gitu. Seharusnya sifat hukum itu elastis, dia Oke. menyesuaikan Oke. kondisi masyarakat. Mm-mm. Lah ini yang menjadi pertanyaan besar saya adalah selama 15 tahun kan berarti 3 kali ganti periode legislatif ya. Ya, Dan mungkin pergantian wali wali kota ya. kota. Apakah kemudian mereka tidak melihat bagaimana kondisi masyarakatnya ketika perda itu diberlakukan? Ya. Berarti kan ini tidak ada koreksi dari sebelum ke sebelumnya, tidak ada kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Seharusnya kalau saya melihat seperti itu, ya ini ada dua opsi, kemudian dicabut ataukah direvisi kan gitu, melewati legislative review. Tapi kemudian ketika stakeholder ini tidak mau melakukan itu, ya maka opsi yang terakhir adalah mahkamah review. Karena kita harus menguji di bawah undang-undangan gitu, apakah ini nanti bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak. Karena gini juga, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Maria Farida ya, beliau seorang akademisi yang concern di bidang teori perancangan perundang-undangan. Karena dia mengatakan ketika ini pernah terjadi soal Aceh. Jadi Oke. Aceh itu punya konsep pemidanaan cambuk, ya kan? Nah, Prof. Maria Farida berkomentar, apabila kemudian itu bertentangan dengan hukum nasional, ya seharusnya itu harus ditindaklanjuti melewati mahkamah review karena itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Nah, bagi masyarakat nih, khususnya untuk orang-orang yang usahanya buka warung makan, ini kan jelas dia dirugikan kan, yang harusnya bulan Ramadan ini dia mendapatkan ekonomi sebanyak-banyaknya gitu kan, atau bahkan kan ekonomi berputar cepat itu saat-saat hari-hari besar ya kan, Betul. kalender keagamaan umat Islam. Nah, kalau dirasa memang ini merugikan, apa upaya hukum? Tadi kan bicara legislative review, mahkamah review, apa yang bisa dilakukan masyarakat gitu agar si perda ini yang merugikan ini bisa tidak ada gitu. Ya. Gimana tuh? Jadi mungkin langkah awal yang pertama yaitu mungkin masyarakat melakukan audiensi dulu lah ya Oke. terhadap pemangku kebijakan entah itu legislatif ataupun eksekutif untuk kemudian dia menyampaikan aspirasi terkait perda itu karena itu menurut saya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terutama kebebasan beragama, nilai-nilai hak asasi manusia. Apalagi bahasa yang disampaikan penyakit masyarakat. Menurut saya itu sangat keras lah bahasa yang disampaikan dalam peraturan itu. Nah, apabila kemudian masyarakat sudah menyampaikan secara baik tidak ditindaklanjuti, maka langkah yang opsi terakhir yaitu mahkamah review. Kita mengajukan uji itu kepada mahkamah. Apakah kemudian itu nanti bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kemudian apabila itu nanti bertentangan dengan undang-undang di atasnya, ya maka mahkamah akan memutuskan bahwasanya itu bertentangan dan harus dibatalkan ataupun dicabut gitu. Oke. Tadi menarik tuh yang soal bahwa eh, pakar ulama Indonesia gitu ya, salah satunya adalah Prof. Syihab menyatakan bahwa tidak perlulah untuk diatur-atur gitu warung makan itu ditutup saat bulan Ramadan, bahwa puasa itu juga untuk pribadi kita gitu. Kalau kita istilahnya gini, kalau kita udah punya taman keimanan, kita mau keluar rumah naik motor nggak bakalan belok kiri ke warteg kan kalau udah punya iman kan. Nah, memang saya juga melihat Bang bahwa atensi dan tendensi ormas keagamaan di Kota Serang juga sangat kencang gitu terkait kalau orang yang mau menolak ini. Nah, kalau peninjauan Abang nih, ulama-ulama yang patut kita apa ya, contoh lah, pendapat-pendapatnya kita pakai gitu terkait dengan yang berkaitan peraturan ini seperti apa tuh Bang? Saya tidak bisa kemudian merekomendasikan Oke. ya, nanti saya takut keliru. Ya. Cuma kemudian apa yang disampaikan oleh Profesor Khuresyap itu benar juga. Karena bicara soal puasa ini kan urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya kan, dengan Allahnya. Dan dia tidak berdampak secara luas juga. Toh warung itu buka ataupun tidak ada dampak yang besar terhadap yang lainnya. Karena itu nanti dampaknya ke pribadi masing-masing. Ya. Ya kan, tidak kemudian dia berdampak kepada manusia, kan tidak.
Ada juga beberapa pendapat yang kemudian dari Gus Baha juga menyampaikan gitu kan, bagaimana kemudian orang yang berpuasa ya dan tidak berpuasa ya kita harus menghargai. Sebagaimana kan negara kita sebagai negara Pancasila, undang-undang kita, peraturan kita berdasarkan nilai-nilainya. Betul. Gitu. Tapi makin ke sana makin ke sini banyak akademisi yang concern di tata negara mengatakan ya salah satunya Prof. Maria Farida, Prof. Zainal Mukhtar, Prof. Mahfud MD. Kemudian peraturan hari ini yang dibuat itu jauh daripada nilai-nilai Pancasila dan seakan-akan mereka nggak punya pakem dalam buat peraturan daerah. Padahal jelas. Kemudian membuat peraturan itu harus ada hal yang kemudian diperhatikan soal kondisi masyarakatnya. Terus yang kemudian kenapa itu harus dibuat, itu kan harus diperhatikan. Jangan kemudian aturan dibuat ini bisa saja untuk memberikan satu kepentingan golongan kan gitu. Kan nggak boleh juga kan gitu. Alasan yang kemudian tidak masuk akal dijadikan sebuah legalitas, legal standing dalam buat peraturan daerah kan nggak masuk juga. Nah, ini kan tadi terkait dengan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah audiensi, ya kan, terus kemudian judicial review, mahkamah review. Nah, apa pesan dan atau solusi yang abang berikan terhadap pemerintah daerah khususnya ya, Kota Serang terkait agar polemik ini selesai tanpa merugikan masyarakat itu gimana? Pesan saya juga simpel ya. Kemudian hari ini kan sudah mau menjelang hari kemenangan Idul Fitri ya. Tapi tidak masalah karena biar kemudian apa yang menjadi kita diskusikan itu bukan kemudian kita tidak suka enggak, tapi dalam rangka bagaimana kita memberikan hak-hak kebebasan beragama bagi orang-orang Serang, memberikan masukan kepada stakeholder agar kemudian memikirkan ini kembali, apakah ini memberikan maslahat atau lebih kepada mudorot, kan gitu. Saya rasa ini lebih berdampak negatif gitu, bagaimana keberlangsungan masyarakat. Bayangkan saja masyarakat yang dia harus mencari nafkah kan, dibatasi oleh pemerintah dan ditakut-takuti dengan ancaman pidana kan gitu. Makanya wajar tuh Bang, bahwa menurut data ya, pernah saya baca itu datanya bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten itu tinggi, sangat tinggi. Ya bisa jadi ini salah satu alasannya bahwa orang mau melakukan kegiatan usaha dilarang-larang. Iya. Ya kan? Bisa jadi ini kenapa Kota Serang khususnya ya di Provinsi Banten ini disebut sebagai pengangguran tertinggi ya karena tadi. Oke Bang, lanjut Bang. Sebelum nanti ke closing statement yang akan Abang berikan. Terkait itu ya pemerintah kemudian harus meninjau kembali dan ini juga harus pemerintah pusat sebagai pemilik otoritas tertinggi yang memberikan kewenangan otonomi daerah kepada daerah harus mengontrol juga bagaimana masyarakat di bawah ini ternyata ada polemik terjadi karena sangat perlu kemudian hadirnya negara, hadirnya pemerintah pusat untuk bagaimana memberikan sebagai penengah polemik ini. Karena perda ini kan sifatnya delegasi dari undang-undang. Delegasi dari undang-undang. Ya, ketika masyarakat mengalami permasalahan seperti ini dan pemerintah pusat mengetahui hal tersebut, karena kan pernah kan waktu pertama kali diterapkan akhirnya terjadi pemerintah pusat Presiden Jokowi memberikan santunan dan sebagainya. Sebenarnya dievaluasi. Apakah ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau tidak? Agar kemudian jika ditetapkan bertentangan agar dicabut ataupun direvisi gitu loh. Karena bisa saja 10 ataupun 20 tahun ke depan ketika ini tidak diperbaiki, maka banyak dampak negatif yang terjadi. Mungkin dampak pengangguran selama bulan Ramadan bertambah. Mungkin bisa ke hal-hal yang sifatnya kriminal juga bisa kan? Karena mereka kehilangan mata pencaharian. Nah, itu juga dipertimbangkan karena fungsi daripada undang-undang peraturan itu mengatur masyarakat atau rakyat dengan baik tanpa kemudian membuat dampak-dampak negatif yang lainnya kan gitu. Oke, closing statement nih dari Abang ini sangat luar biasa sekali nih bahwa ada upaya-upaya hukum yang harus dilakukan oleh masyarakat yang terdampak terkait polemik ini ya. Iya.
Gimana tuh kalau closing statement dari Abang? Closing statement saya cukup simpel ya. Saya sebagaimana yang disampaikan oleh guru bangsa kita, Oke. Kyai Abdul Rahman Wahid ataupun Gus Dur, yang artinya kurang lebih seperti ini. Eh, bu- Semua di dunia ini akan berubah kecuali dua hal, cinta dan kasih sayang. Aja. Ya. Lah, konteks dalam soal perda ini apa? Agar kemudian pemerintah daerah Serang ataupun eksekutif dan legislatifnya mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan cinta terhadap masyarakatnya, agar kemudian setiap kebijakan yang akan diambil berdasarkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai Pancasila, tanpa kemudian membuat suatu kebijakan hanya mengedepankan satu kepentingan golongan, kan tidak baik juga kan gitu. Karena masyarakat sebagai warga negara punya hak-hak yang harus dilindungi, itu mungkin itu juga. Dan mungkin ada satu adagium yang menarik juga yang mungkin saya sampaikan ya. Jadi ada dagium yang kurang artinya lebih seperti ini. Berikan aku jaksa yang baik, hakim yang baik, polisi yang baik. Niscaya hukum itu tidak akan pernah berlaku. Gitu. Aja. Gitu. Itu menarik banget itu. Polisi yang baik, jaksa Jaksa yang yang baik, baik, hakim yang baik. Niscaya hukum itu tidak akan pernah berlaku. iya. Advokat yang baik perlu nggak? Advokat yang baik sangat perlu juga, karena dia bagian daripada penegak hukum juga. Betul. Gitu. Oke. Apalagi pemimpin yang baik. Waduh, itu dia. Mengedepankan nilai-nilai Pancasila, toleransi, saling menghargai lah. Iya. Bahwasanya cinta dan kasih sayang itu sebagai modal utama bagaimana memimpin sebuah daerah, negara, bahkan sekup paling kecil kan tingkat desa kan. Ya. Ketika nilai cinta dan kasih sayang itu tidak ada, bagaimana mereka membuat setiap kebijakan itu berdasarkan kemaslahatan, kan nggak mungkin juga. Baik. Terima kasih nih Bang Erwan Ya. atas pengalaman dan berbagi ilmunya di Ya. podcast Santri Lawyer ya. Ya. Saya harap dengan adanya podcast ini juga bisa menjadikan apa ya, khazanah ya pengetahuan, dan agar tidak apa ya mengcopy paste aturan ini di daerah lain gitu ya. Nah, iya sangat. Tolong kemudian daerah-daerah lain dalam membuat peraturan yang berhubungan dengan agama itu sangat sensitif. Betul. Tolong ditinjau kembali, dipikir kembali, jangan kemudian menarik dan ada nama syariahnya akhirnya tiru-tiru. Nggak baik itu. Tolong kemudian benar-benar diperhatikan. Nah, itu benar-benar diperhatikan. Karena kalian menjadi pemimpin adalah atas nama mandat rakyat. Betul itu. Betul. Oke, semoga kita bisa podcast lagi di Iya. lain waktu. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan untuk mudiknya. Iya, terima kasih. Iya kan? Ini hilal menyatakan saya harus mudik hari ini. Iya, betul. Semoga ini menjadi tayangan keluarga ente di Solo. Iya, terima kasih. Tapi Solonya lebih Kabupaten Karanganyar ya, Oh, bukan, Karanganyar. bukan Solo aslinya Oke. gitu. Cuma kan orang-orang lebih kenalnya Solo daripada daerah sekelilingnya gitu. Semoga Abang sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak nih Terima sudah kasih. berbagi di Santri Lawyer. Iya, Oke, tegakkan keadilan. Dilan. Terima kasih.